bulan Syawal dinaikkan derajatnya. Kenapa dia dinaikkan derajatnya? Karena dia sudah berperang. Perangnya di bulan suci Ramadan. Apa perangnya? Mengendalikan hawa nafsu. Itu perangnya, mengendalikan hawa nafsu. Maka setelah menang, la'allakum tattaqun, menjadilah kita orang-orang yang bertakwa. Dan tidakkah orang bertakwa itu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Biar banyak mobilnya, besar apotiknya, tapi kalau dia tidak bertakwa, dia bukan orang baik di hadapan Allah. Biar dia cuma ngontrak-ngontrak 15 tahun di Makassar, ngontrak-ngontrak tiap tahun pindah rumah, 14 kali nih pindah rumah, tapi dia bertakwa, sesungguhnya dia mulia di sisi Allah. Biar mobilnya banyak, rumahnya mewah, proyeknya lancar, tapi dia tidak pernah datang kita lihat ke masjid, kalian orang hina di hadapan Allah. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang rutin melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tengah semene. Alhamdulillah, berapa masjid kuda tagi di Makassar ini termasuk ramai sholat subuhnya, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Begini terus ini Pak Mulis. Oh, karena ada ceramah, masih baik daripada tidak sama sekali, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini bulan Syawal. Nah, sekarang perlu kita tahu apa sih kejadian-kejadian di bulan Syawal itu. Apa kejadian-kejadian di bulan Syawal? Tunggu dulu, sebelumnya itu, bulan Syawal ini kan bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi, bulan keberapa dalam Islam ini? Bulan dalam Masehi, bulan keberapa ini Syawal? Angkat tangan. Bulan Mei. Haula wala quwata illa billah. Ayo, bulan Syawal ini bulan keberapa? Kalau dalam Islam, bulan keberapa? Angkat tangan. Bingung mago, makanya belajar kok bos. Bulan Syawal ini adalah bulan ke-10. Bulan pertama apa namanya? Muharram. Nah, ini bulan ke-10. Bulan Ramadan bulan keberapa? Bulan berapa? 7. Nggak jalan matematika bos. Namanya dibawanya 1 10 ya 9. Bulan 9. Nah, ini sekarang kita masuk bulan 10. Nah, apa kejadian-kejadian di bulan Syawal pada zaman Nabi? 1. Perang Uhud. Perang Uhud ini Islam pada saat itu jumlahnya 1000. Kemudian kafir Quraisy jumlahnya berapa? 3000. Ya, 3000 melawan 1000. Nah, perjalanan menuju ke medan perang yang 1000 itu berkurang tinggal 700. Kenapa? Karena ada orang munafik di perjalanan balik haluan. Itu bahayanya itu orang munafik Pak. Kalau orang nyata-nyata musuh sama kita, tidak apa-apa ditauke musuh itu. Tapi kalau orang munafik baik di depan tak, tapi dalam hatinya musuh. Nah, traktir ke minum kopi kalau sudah sholat subuh, tapi dalam hatinya cilaka lalo. Itu orang munafik itu. Ini ketika perang Uhud ada juga begitu. 1000 dulu sama-sama di perjalanan dia balik haluan. Dia tinggalkan Rasulullah dan para sahabat. Marah Hamzah. Lalu Abu Bakar berpidato. Yang pulang 300 ini Abu Bakar berdiri. Saudara-saudara sekalian, disinilah Allah memisahkan mana orang muslim, mana orang munafik. Akhirnya ketahuan yang munafik balik haluan. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, perang Uhud itu 3000 melawan 700. Tapi Nabi dapat ilmunya. Nabi berpesan kepada 80 sahabat, kamu di atas gunung kau ini, bukit namanya Bukit Uhud. Jadi beda Bukit Uhud, beda Gunung Uhud. Nah, bapak-bapak yang pernah umroh dan haji biasanya kan dibawa ke pinggir siara tuh, inilah Bukit Uhud. Nah, di situ kita biasa selfie. Hai guys.
Kita lagi di Uhud, guys. Nah, itu biasa toh. Nah, di situ Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan kau tinggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Ibaratnya kau bahasa ugi, namorut tungilangi ajak nusaleyokwe. Biar ibaratnya kalau bahasa kita, biar runtuh langit, jangan kau tinggalkan ini. Kalau bahasanya anak muda lagi jatuh cinta, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Kalau ada orang suka, gunung kan kudaki, balle-balle, hujan kau berteduh. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, Nabi berpesan, apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun, jangan kau tinggalkan ini, kepada 80 pemanah. Akhirnya alhamdulillah, strategi perangnya Nabi, pukul mundur ini Pak kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, belum masuk Islam waktu itu. Nah, mundur Pak, pasukan Quraisy kafir ini mundur. Setiap lewat Pak, tidak bisa tembus pertahanannya Islam. Akhirnya lari luntang lantung lah ini kafir Quraisy, berantakan pasukannya, lari mereka kocar kacir, meninggalkan beberapa benda-benda perang, kuda, onta, panah, busur, tameng, baju perang, pedang, bergelimpangan di bawah area perang, ditinggalkan oleh kafir-kafir Quraisy. Ini yang 80 dia lihat, baik, sirapai tahu, sirapa nih, dia bilang, oi berebut nih orang ini harta ini, orang tak. Akhirnya yang 80 ini tergoda sebagian, dia turun meninggalkan posisinya, dia lupakan pesan Nabi. Sebagian berkata, jangan kau lari, nah ingat pesan Nabi, jangan kau turun. Lebih banyak yang turun. Begitu turunlah ini, pasukan panah dilihat kembali sama Khalid. Turumi, goyangi pertahanannya, dia tinggalkan lahannya, tempat posisi strategisnya. Ayo serang balik. Putar pasukan kafir Quraisy, putar, kaget umat Islam. Dikepung ada dari depan, ada dari belakang. Mereka baru mau ngambil panah, mereka baru mau ngambil busur, apalagi musuh sudah di depan, tidak sempat lagi. Kalah umat Islam. 80 sahabat wafat pada saat itu, termasuk pamannya Nabi, Hamzah radhiyallahu anhu, meninggal. Bahkan meninggalnya Hamzah radhiyallahu anhu itu dibelah dadanya oleh Hindun. Hindun ini istrinya Abu Sufyan yang dendam karena bapaknya meninggal ketika perang pertama, perang Badar. Saudaranya meninggal, gara-gara itu dia dendam betul. Dia belah dadanya Hamzah, lalu diambil hatinya, dia gigit sambil kalau kita kira-kira menyanyi. Kalau kira-kira kalau bahasa tak nuduk pami itu bahasa kalau di Makassar tuh, tapi bukan Arab begitu ya. Maksudnya dia begitu gembira. Sahabat mau menolong, apa boleh buat, tidak bisa menolong. Nabi menyaksikan dari ketinggian Uhud. Nabi menangis melihat pamannya dianiaya dan diperlakukan tidak selayaknya. Hindun, tapi Hindun kan kemudian dalam sejarah masuk Islam setelah Fatkum Makkah, setelah ditaklukkan Makkah, Hindun kan masuk Islam. Dan Hindun beberapa kali berperang bersama para sahabat. Itu dia masuk Islam akhirnya. Begitu juga Khalid bin Walid masuk Islam juga. Begitu juga Abu Sufyan masuk Islam juga. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah hikmah dari perang Uhud ini ternyata memang dari dulu dunia bisa menyesatkan kita. Ada orang hebat beribadah, digoda oleh dunia. Apa godaan dunia? Jadi anggota DPR. Yang kau lihat di Pak Mulis, tahu baik kita anggota DPR nih sekarang, tapi masih rajin sholat berjamaah subuh. Dan Bapak tahu saya bisa hadir di sini bukan karena saya diundang takmir masjid, bukan, tidak aku kenal Kak ini pengurus masjid. Saya pengen undang Pak Mulis. Kenapa Pak datang ke Ustaz? Karena keluarga Kak dari kampung, maka datang. Pak Mulis masih bisa ninjak kakiku. Sini kok, karena keluarga. Maka itu pentingnya namanya silaturahmi.
Nah, ada orang tadi rajin sekali ke masjid, janji-janji, kalau saya terpilih, apapun masalahmu telepon saya, ini nomor teleponku. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Kan ada yang begitu, ada yang begitu. Bagus sebelumnya, tapi setelah dapat kekuasaan, dapat jabatan, hilang imannya. Ada orang tadi bagus berjamaahnya, sopan santun berbicara, kena cobaan dunia, populer, tiba-tiba langsung lebih 2 juta subscribernya. Terkenal se-Indonesia, mulai mi sombong, ndak mau mi senyum. Bagaimana tahu? Ustaz itu malas sekali mi senyum, itu Ustaz Dasat. Saya bilang, siapa bilang? Ndak pernah dilihat senyum. Bagaimana mau lihat senyum? Nah, saya pakai masker. Tena kacinikan senyum makin ini, ndak nulihat karena pakai masker. Ya. Nah, ada orang yang tadinya baik sekali akhlaknya, bagus ibadahnya, tiba-tiba jadi kaya. Lupa. Itu semua cobaan dunia, itu semua godaan dunia. Nah, begitu juga para sahabat dulu, kasihan. Bertahan, hebat. Tiba-tiba dilihat harta rampasan perang, tergoda, dan fatal akibatnya. Akhirnya apa? Kalah umat Islam. Pesan moral dari perang Uhud bahwa ternyata dunia memang bisa menyesatkan. Padahal dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dunia ini hanya tipu daya semuanya. Nabi lagu, dunia ini panggung sandiwara, cerita kau tomo sambungi karena bukan nggak penyanyi. Nah, ini dunia ini panggung sandiwara. Namanya panggung sandiwara, ya tipu daya saja. Itu pemain sinetron, ya aku percaya. Dede baik nama Nabi bilang itu sandiwara. Nah, sandiwara godaan dunia ini, inilah harta, tahta, jabatan, itu godaan. Nah, kedua, peristiwa terjadi yang kedua di bulan Syawal ini, apa itu? Perang Khandaq. Atau apa itu perang Khandaq? Perang parit. Apa artinya perang parit? Perang got, benrang. Tahu benrang? Bahasa Paris itu benrang, Pare-Pare dan sekitarnya. Benrang, apakah bahasa Makassarnya itu got? Solongan, bahasa Indonesia itu. Ya soloka, ya pokoknya itu mi. Nah, kenapa? Karena waktu itu, ya, orang-orang kafir Quraisy dari Mekah mau menyerang Madinah, mau menaklukkan Madinah. Nabi berkata, kita sambut di luar, kita perang di luar, supaya istri dan anak-anak kita tidak kena perang. Ada lagi sahabat bilang, di dalam Madinah mau kita pertahankan di kota Madinah. Ada yang bilang di luar kita sambut. Ada yang bilang di luar sebelum kota Madinah, kira-kira kalau di Makassar kita sambut dia di Maros. Ada lagi yang bilang tidak, di Telok mau. Nah bilang tidak, di anu sungguh binasa. Sambut. Ada anak muda namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bikin usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin farid, got, benrang, solongan? Untuk apa? Supaya mereka datang tidak bisa masuk karena ada got. Perang farid, dikelilingilah farid kota Madinah. Jadi disebut perang Khandaq karena usulnya siapa? Salman Al-Farisi. Maka adik-adik sekalian, jadilah kalian pemuda-pemuda seperti Salman Al-Farisi, cerdas, jangan kau beleng-beleng. Ditanya saja, "Ma bulan Syawal baku lihat-lihat lagi." Pacetong. Ya, belajar. Boleh saja orang tuamu miskin, tapi kau tidak boleh miskin ilmu. Boleh saja orang tuamu miskin ekonomi, tapi kau tidak boleh miskin akhlak. Boleh saja kau miskin harta, tapi jangan kau miskin ibadah. Jadi kaya, kaya otak, kaya hati, kaya ibadah. Kalau harta boleh kau cari. Kalau kau miskin dengan ilmumu bisa kau nanti kaya insya Allah. Tapi kalau kau tomo dongo, malas sembayang, beleng-beleng, jelek si panu, pak kepala talang, ke laut mah kau jadi tude cilaka. Kau
pendulu-dulu Nurul anak-anak bilang begitu. Nenek Nugawang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, Salman Al-Farisi pemuda pendatang, Pak. Bukan asli Madinah, pendatang. Dia bilang, ya Rasulullah, saya pernah lihat di Persia. Itu ada perang, mereka bikin got. Mereka bikin pertahanan melalui got. Maka dibikinlah got. Lalu got itu dikasih tombak-tombak tajam. Datanglah serbuan kafir Quraisy dari Madinah. Begitu dia naik kuda, ada got. Jatuh mereka kena tombak yang terpasang. Akhirnya mereka bertahan di situ. Bertahan berhari-hari. Mereka kedinginan, kena dingin sekali karena waktu itu cuaca. Akhirnya terjadilah kemenangan pada umat Islam pada saat itu karena idenya Salman Al-Farisi membuat got. Kejadian kedua di bulan Syawal. Tadi pertama apa? Perang Uhud. Yang kedua perang Khandaq, dan yang ketiga perang Hunain. Nah, perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Artinya Makkah sudah ditaklukkan. Coba bayangkan kan, Nabi diusir dari kampungnya, dari Makkah. Diusir, Pak. Kemudian setelah Nabi membentuk pasukan besar di Madinah, beliau datang membebaskan kota Mekah, bukan menghancurkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari apa? Dari kesyirikan, dari berhala-berhala. Nabi datang, dan begitu Nabi datang disambut oleh kafir-kafir Quraisy. Tapi sebelumnya Abu Sufyan sudah berkata kepada, kan sedikit mami ini penduduk Mekah yang masih kepala batu. Dia bilang, saudara-saudara sekalian, siapa yang mau masuk ke rumahku berlindung, kalian akan dilindungi. Datanglah pasukan Islam, gagah perkasa, besar jumlahnya. Nah, dibebaskanlah Makkah, dihancurkan patung-patung berhala, dibersihkan di sekitar pelataran Ka'bah dari patung-patung berhala Latta, Manat, Uzza dan Hubal. Nah, pada saat itu jumlah umat Islam lebih besar, jumlahnya perang Hunain umat Islam sudah 12.000. Dari 12.000, 2.000 diantaranya adalah penduduk Quraisy Arab Makkah. Menang Islam perang Hunain. Kisah ketiga yang terjadi di bulan Syawal. Yang keempat terjadi di bulan Syawal. Apa itu? Pernikahan Nabi. Bulan Syawal. Pertama yang dinikahi Nabi di bulan Syawal pernikahannya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menikah pada tahun ke-10 kenabian. Apa artinya tahun ke-10 kenabian, Ustaz? Artinya 10 tahun Nabi diangkat menjadi rasul. Berarti usianya Nabi pada saat itu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? Hah? 50. Kenapa 50, Ustaz? Kan Nabi diangkat menjadi rasul usia 40. Tambah 10 menjadi 50. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, yang kedua, Nabi menikah di bulan Syawal dengan istrinya siapa? Ummu Salamah. Menikah dengan beliau pada tahun kedua Hijriah. Artinya apa? 2 tahun setelah hijrah Rasulullah. Berapa istrinya Nabi? Berapa? Berapa? 7. Berapa istrinya Nabi, Bu? Nah, biar itu nak tahu, ndak mau bilang. Berapa? 11. Nah, alhamdulillah 11, Pak. Tapi dari 11 istri Nabi itu tidak pernah ada yang bilang menyesal kak menikah sama engkau Muhammad. Padahal 11 itu 11. Tidak ada yang pernah bilang rugi saya menikah sama engkau Muhammad. Padahal 11. Kate satu ji. Nah bilang istri tahi dede sialku. Tapi mau mi apa ini mi jodohku. Toh? Nah, pelajaran berikutnya. Jangan lihat poligaminya. Jangan lihat berapa istrinya. Yang paling penting adalah sudahkah bapak menjadi suami yang baik. Coba maki buka kitab Barasanji. Buka maki. Di situ dijelaskan Nabi sendiri yang cuci pakaiannya.
Nabi yang membersihkan tempat tidurnya, Nabi yang menjahit bajunya, kadangkala Nabi sendiri yang menyiapkan sarapannya. Apa? Kita baru suruh singgah beli telur, hargai nakke anggota DPR nih, 5 tahun cici kali. Punna upah 10 tahun kalau tidak terpilih lagi. Aubillahi taufiq wal hidayah. Apa tuh? Jadi bapak-bapak, kalau ada yang merasa terhina, itu perasaan ji. Saya kan pernah alami. Pulang nggak ceramah taksiah, tiba-tiba mamak necek ma WhatsApp, Ustaz habis pembalut. Wih, mak damija. Oh, mudah-mudahan tidak ada jamaah kenal kak. Mudah-mudahan sekali aku bayar, tiba-tiba ada ibu majelis taklim bilang, Ustaz beli pembalut. Langsung nggak balik, aku bilang biar daripada saya melahirkan. Begitu caranya supaya tenang perasaan. Jadi kalau istri mengomel, istri marah-marah, istri ngambek, jangan kau lihat ngambeknya, jangan lihat marahnya, jangan lihat cerewetnya, tapi apa? Bayangkan susahnya menjadi istri. Bapak pernah rasakan jadi istri? Pernah. Paling repot itu istri 3 perkara. Hamil. Pernah maki hamil pak? Muka-muka menghamili jadi semua itu kuliah. Ibu-ibu pernah hamil? Pernah? Repot toh? Oh, apalagi kalau 7-8 bulan nih, jalan saja repot. Nak misik kaki napa? Iya toh? Yang kedua, repotnya itu ibu-ibu yang kita laki-laki tidak pernah menanggungnya, melahirkan. Pernah maki melahirkan pak? Ibu-ibu pernah melahirkan? Enak enggak? Mana ada enak. Paling bapak-bapak kalau melahirkan istri stres masih sempat merokok. Stres sih tapi itu ibu-ibu saya tanya ki, senang suami perokok atau berhenti merokok? Dengar semua? Berhentilah merokok. Tidak bisa kau Ustaz. Kenapa? Tidak jalan pikiranku. Buktinya ramalan jalan di otak tak. Nah, tidak merokok juga siang. Itu. Jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi repotnya hamil. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga yang tidak pernah kita rasakan sebagai suami apa? Menyusui. Ibu-ibu masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu nak tumbuh gigi nato? Loko kecil agak. Tapi ndak nu tinju itu, nu gigi kak, tidak dibujuki. Lepas kona. Inilah 3. Itulah sebabnya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham bisa dengan ini enggak? Barani kok. Orang lah hadis dicerita poligami na pikir. Inilah kejadian yang berikutnya yang keempat. Menikahlah Nabi dengan Ummu Salamah dengan Aisyah radhiyallahu anha. 2 bulan Syawal itu Nabi menikahi. Kejadian yang kelima adalah lahirnya seorang periwayah hadis, ahli hadis, namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir pada tahun ke-194 Hijriah. Ini adik-adik sekalian ahli hadis, hebat belajar ilmu hadis. Ini Imam Bukhari. Adik-adik, hati-hati dalam melihat hadis, hati-hati dalam menerapkan hadis, karena kadangkala kalau kau tidak punya ilmunya bisa kau salah paham. Pagi-pagi kita baru bangun, keluarlah capture
hadis, teksnya, ada teksnya, misal, ya, ada di situ Nabi tidak pernah melaksanakan doa bersama, ya kan? Ada teksnya. Ingat, dalam ilmu hadis, ulumul hadis namanya, ada beberapa yang harus kamu tahu. Ketika membaca sebuah hadis, teksnya itu sebut matannya, isinya, redaksinya, tapi tidak boleh stop sampai di situ. Tidak pernah kau berhenti sampai di situ. Maka cari syarahnya. Apa itu syarahnya? Pembahasannya. Karena kalau tidak punya kau syarahnya, biasa kau salah menafsirkan hadis. Begitu juga ayat. Kalau tidak disertakan dengan tafsirnya, salah memaknai ayat. Contoh, ada ayat mengatakan berbunyi la ikraha fid din. Artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Itu teksnya tuh. Kenapa kau tidak sembahyang? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak pakai jilbab? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak bayar zakat? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ngapa kau merampok? La ikraha fid din. Ngapa kau sabu-sabu? La ikraha fid din. Ini salah memaknai. Teksnya memang begitu, tapi ada tafsirnya yang kemudian disertakan dengan asbabun nusulnya, sebab turunnya itu ayat. Ayat itu menceritakan tentang bagaimana Nabi mengajak orang masuk Islam, mari kau masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Nabi akhirnya diturunkan ayat, Muhammad, sudah tidak ada paksaan dalam beragama, biarkan dia kafir karena hidayah datang dari Allah. Bukan teksnya itu, kenapa kau minum balok? La ikraha fid din. Salah ayat kau, bos. Begitu juga hadis, ada teksnya, jangan cuma berhenti. Dalam ilmu hadis ada dulu yang disebut matan, isinya, ada disebut perawinya, silsilanya, dari Muhammad, dari sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, turun sampai ke yang menulis hadisnya. Ada namanya kualitas hadis. Apa itu kualitasnya? Apa dia sahih, apa dia palsu, dan seterusnya. Ada lagi namanya mutawatir, itu dipelajari semua. Ada lagi yang tidak boleh dilepaskan dari ilmu hadis. Apa itu? Sejarah hukum Islam. Di mana Nabi mengucapkan itu? Apakah di Madinah atau di Mekah? Di mana Nabi mengucapkan? Apa di medan perang atau di pasar? Di mana Nabi mengucapkan? Apakah di tengah-tengah orang banyak atau sendiri? Itu semua harus dipelajari. Maka adik-adik sekalian yang baru belajar agama karena tobat, ketika kau dapat teks hadis dan kau mulai ragu, jangan kau langsung bikin tafsir sendiri, tapi tanya kau yang ahli. Ahlinya siapa? Tentu bukan pembikin roti. Ahli hadisnya siapa? Tentu bukan pembikin tahu goreng. Siapa? Ulama yang belajar soal itu. Apa tidak boleh ditanya penjual tahu? Boleh, tapi salah tafsir kau nanti. Apa tidak boleh ditanya penjual pecel? Boleh, tapi tanya kau soal bagaimana sayur yang baik. Dia tahu itu kalau pecel, bagaimana campurannya, berapa gulanya, berapa garamnya, itu cocok. Jangan kau tanya sama saya. Salah? Tidak, salah campur kok. Kalau bicara soal ulama, berkaitan dengan ilmu agama, boleh tidak ditanya Ustadz Das'ad bagaimana cara bikin kopi yang bagus? Boleh, tapi cita rasanya pasti beda. Boleh Ustadz Das'ad ditanya tentang campuran obat? Boleh, tapi bukan kau sembuh tambah sakit kok. Begitu belajar agama, tanya ahlinya. Ahlinya ulama. Sudah tanya satu masih ragu-ragu, tanya kedua, namanya second opinion, pendapat kedua. Sudah tanya satu, dua, tiga, hakul yakin, ikuti yang kau mau tanpa salahkan pendapat orang. Mau kau berdoa bersama misalnya toh, selesai salat mau doa bersama, silakan. Kalau kau tidak mau, jangan nih. Tapi jangan kau bilang sesat yang doa bersama, karena tidak ada pada zaman Nabi. Jangan bisa aja kau bilang sesat karena sama-sama Nabi tak, sama-sama rukun Islam tak, sama-sama kiblat tak. Tapi yang baik, lebih baik yang mau doa bersama silahkan. Yang tidak mau doa bersama jangan maki duduk di depan, karena kita langkah-langkahi orang kodong.
orang tua kau langkai pasti tersinggungi, apalagi yang sudah pensiun. Itu pensiun itu gampang tersinggung perasaannya itu. Nah karena mentang-mentang pensiun mak nalangka-langkai mak. Toh maka adabnya kalau kalian tidak mau berdoa dan berzikir bersama selesai sholat, di belakang mi duduk. Supaya nyaman yang di sini doa sama-sama, kalian juga nyaman. Yang tidak mau kunut, silakan jangan mau kunut. Tapi jangan kau bilang itu yang kunut itu sesat. Jangan me. Yang paling enak, lakukan saja apa yang kamu yakini benar, karena apa yang dilakukan dia kau tidak tanggung dosanya. Kalau dia salah karena dia doa bersama, kau tidak tanggung dosanya. Yang pasti ketika kau bilang sesat dan menyesatkan, kau ikut tanggung dosanya karena kau bikin-bikin mencela orang. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini yang kelima, peristiwa penting di bulan Syawal. Nah, peristiwa penting lagi di bulan Syawal adalah ada puasa yang disebut 6 hari di bulan Syawal. Nah, sudah angkat tangan yang sudah puasa Syawal. Angkat tangan. Alhamdulillah. Angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ustadz, mau kak ganti puasa Syawalku Ustadz? Di bulan Syawal puasa lepasku? Boleh. Misalnya mau ki ganti puasa kalata 5 hari. Mau ki dapat puasa Syawal karena kita tidak bisa puasa banyak-banyak, boleh ganti di bulan Syawal. Dengan catatan niatnya niat bayar kalla, bukan niat Syawal. Kalau niatnya Syawal maka tidak masuk puasa gantinya. Tapi kalau dia niat puasa ganti, maka dia ikut puasa Syawalnya. Nah 6 hari bulan Syawal Ustadz, nah tambah ini 1, selesai. Kalau 3 ji Ustadz, ya dapat kau juga 3 ton ji. 1 ji, 1 ton ji. Setengah ji, tidak ada. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 peristiwa di bulan Syawal. Inilah peristiwa-peristiwa di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengangkat derajat kita seperti nama bulan Syawal, maknanya adalah dinaikkan atau diangkat. Insya Allah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah mengangkat derajat kita kalau kita mempertahankan amal-amal di bulan Ramadan.